Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Miss Lestia. Jadi hari ini aku akan melanjutkan cerita mengenai review investasi reksadana aku sebagai karyawan biasa di aplikasi Bibit hingga terkumpul 30 juta rupiah. Di video sebelumnya aku banyak cerita soal 3 momen penting yang membuatku memulai untuk berinvestasi di aplikasi Bibit. Mulai dari soal apa itu inflasi, soal melihat teladan orang lain yang giat menabung hingga mencapai ratusan juta rupiah, atau soal tabunganku dan tabungan anak milenial yang rata-rata susah mencapai 15 juta karena belum tahu atur prioritas dan atur alokasi pengeluaran. Maka di video kali ini aku akan berbagi soal 3 catatan penting dalam aku mengumpulkan 30 juta rupiah di investasi reksadana aplikasi Bibit ini. Aku akan cerita bagaimana alokasi pengeluaran yang aku lakukan. Tak perlu berlama-lama lagi, kalian ikuti terus ya di channel YouTube ini. Yuk kita saksikan. Tahap pertamaku, alokasi pengeluaran. Nah, hal penting ini yang pertama yang aku sebutkan adalah aku percaya bahwa itu dimulai dengan bagaimana kita bisa memilah dan juga mengatur untuk apa saja pemasukan yang kita dapat. Untuk aku sendiri, beginilah alokasi pengeluaran aku. Jadi ada 35% untuk kebutuhan sehari-hari, seperti untuk makan, belanja, hiburan, nongkrong, beli pulsa, beli bensin, bayar listrik, bayar air, bayar gas. 10% untuk persembahan ataupun perpuluhan ataupun amal ibadah. Kemudian 15% untuk dana darurat atau tabungan. Dan yang terakhir adalah 40% untuk investasi. Ya, bisa berbagai macam investasi ya. Satu cara yang membuat aku belajar konsisten untuk melakukan alokasi pengeluaran ini adalah aku melakukannya ketika di hari pertama aku mendapatkan gaji atau pemasukan atau maksimal H+3. Dan untuk investasi, setelah aku terima gaji, maka aku langsung masuk ke aplikasi Bibit melakukan top up atau beli reksadana baru. Meskipun sebenarnya makin kesini makin mendapatkan info bahwa sebenarnya baik itu beli reksadana maupun saham, itu selalu ada waktu-waktu terbaik di mana kita bisa membeli reksadana atau saham tersebut. Tetapi cara ini aku pakai supaya membuat diri aku tetap konsisten dan tetap menjalankan komitmen alokasi pengeluaran aku. Tidak mudah tergoda juga dan juga tidak mudah untuk sabotase diri sendiri ya gitu. Dengan menyusun pengeluaran seperti itu, sebenarnya itu juga salah satu cara untuk mengingatkan diri kita bahwa kita pun juga punya alokasi tidak hanya untuk investasi tetapi juga untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi maksudnya meskipun kita juga punya alokasi untuk investasi, kita kan harus juga mengalokasikan untuk kebutuhan sehari-hari kita. Artinya juga jangan terlalu nemen-nemen gitu ya. Nemen-nemen itu apa ya? Jangan terlalu berlebihan di dalam menerapkan alokasi pengeluaran untuk investasi dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Kita harus juga belajar realistis gitu. Jangan ngepres dan jangan nemen-nemen melakukannya. Dan ketika aku sendiri mengingat hal tersebut, sebenarnya beberapa kali itu cukup membantuku untuk merasa enjoy ketika aku melakukan pemisahan maupun pengalokasian pemasukan yang aku terima. Karena berpikirnya kan seperti ini ya, meskipun harus disisihkan untuk investasi atau tidak digunakan saat itu, toh aku juga punya alokasi untuk kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya adalah untuk hiburan, nongkrong dan sebagainya. Nah, tapi dengan seperti itu pun aku juga belajar untuk mengontrol diri, karena kan tetap ada pos berapa besaran untuk alokasi kebutuhan sehari-hari khususnya untuk hiburan gitu kan. Jadi itu juga menahan diriku, mengontrol diriku untuk memakai tidak lebih dari pos yang sudah ditetapkan. Katakanlah misalnya aku seringnya itu ketika nongkrong pasti ada hasrat untuk memakai uang itu melebihi daripada yang aku butuhkan sebenarnya. Nah, pos alokasi pengeluaran ini membantu juga di dalam hal mengontrol keinginan untuk berbelanja yang tidak kita butuhkan. Di salah satu alokasi pengeluaran yang aku tadi sebutkan ada yang namanya dana darurat ya. Nah, dana darurat itu ada banyak macam rumus yang bisa dipakai, kamu bisa temukan juga di internet. Tapi kalau untuk aku sendiri, di kala waktu itu aku memahaminya adalah dana darurat setara dengan 3 kali gaji kamu gitu. Jadi waktu aku memulai di bulan Maret 2019 itu katakanlah gaji aku sekitar 4 juta. Jadi di bagian dana darurat atau tabungan aku harus ada sekitar 4 juta kali 3 untuk dana darurat, artinya harus ada 12 juta di dana darurat aku.
Ya sudah, itulah targetku, dan di situ aku jalanin berbarengan dengan melakukan investasi. Teman-teman harus ingat ya, apa yang aku sebutkan di awal, ada yang namanya sebuah privilege gitu. Jadi aku bisa melakukan atau mengalokasikan dan tetap berkomitmen karena ada privilege yang tadi aku sebutkan di awal, sehingga di dalam aku mengalokasikan itu masih terasa lebih mudah. Buat teman-teman yang ada di dalam kondisi masih menanggung hutang maupun cicilan dan sepertinya kondisinya berat, nggak apa-apa, mulai dari nominal yang kecil dulu dan itu pasti bisa kok. Ambil waktu aja untuk refleksikan kondisimu dan berapa sih nilai yang sesuai dengan kondisi kamu sekarang dengan hutang atau cicilan yang masih harus kamu bayar atau lunasi. Memang sih dalam kondisi seperti itu mau nggak mau harus belajar untuk berhemat daripada orang-orang yang tidak memiliki hutang atau tanggungan. Kalaupun tidak bisa, memang cara lainnya adalah mulai memikirkan tambahan pemasukan yang lain. Di zaman sekarang ini tuh banyak sekali bisa kesempatan kita untuk mendapat tambahan pemasukan. Bisa jadi kreasimu, kamu bisa memanfaatkan media sosial, kamu bisa memanfaatkan YouTube mungkin, kamu juga bisa memanfaatkan hal lain yang kamu bisa entah jual, kembangkan, menjadi bisnis untuk menjadi tambahan pemasukan tersebut. Ya memang pilihannya adalah harus berjuang gitu ya, tapi juga awas ya, jangan sampai keselip melakukan pekerjaan-pekerjaan atau bisnis-bisnis yang menyimpang gitu ya, tidak halal. Jadi cari yang halal guys. Kalau ada yang bilang suatu pekerjaan itu bisa mendapatkan hasil yang instan, udahlah, itu too good to be true. Untuk mendapatkan pemasukan itu pasti butuh proses, nggak ada yang instan. Jadi teruslah berjuang. Nah, poin yang kedua yang aku catat sebagai hal penting ketika dalam perjalanan aku melakukan investasi reksadana di aplikasi Bibit ini adalah belajar soal instrumen keuangan. Karena sadar nggak sadar pada akhirnya ketika sudah masuk di dalam melakukan investasi, mau nggak mau pasti akan cari tahu gitu loh, apa sih yang namanya saham, apa sih yang namanya reksadana, apa sih yang namanya P2P lending, atau apa sih yang namanya deposito, dan berbagai macam hal yang lain gitu. Termasuk ketika melakukan investasi yang namanya reksadana sekalipun, itu kan di dalamnya ada banyak item-item dan hal-hal yang harus kita pelajari sebelum pada akhirnya kita memutuskan untuk membeli suatu reksadana. Kayak misalnya dalam pengalaman aku kemudian mulai mendengar yang namanya teknik fundamental dalam melihat sesuatu, kemudian melihat track recordnya manajer investasinya, melihat laporan tahunannya, melihat AUM-nya, melihat berapa biasanya besaran dana yang dia kelola, melihat siapa aja top holdernya, atau teknik apa lagi yang lain yang bisa dipakai, atau sebenarnya gimana sih fungsi manajer investasi tersebut, dan masih banyak hal lagi. Dengan terbukanya semua wawasan baru tersebut, barulah kita kemudian mulai kan menentukan gitu ya, reksadana mana yang mau kita ambil, mana yang kita mau beli, mana yang kita mau jual, dan endingnya apa, tujuanmu untuk investasi apa. Itu semua menambah wawasan untuk kita bisa makin pintar dan pandai mengelola keuangan kita. Poin ketiga yang menjadi hal penting di dalam perjalanan aku mencapai 30 juta rupiah lewat investasi reksadana di aplikasi Bibit ini, aku menemukan yang namanya the power of 20.000, efek the power of 20.000 gitu. Itu maksudnya apa? Kalian pernah tahu nggak yang dulu itu sempat tren bagaimana kita menabung uang sebesar 20.000 yang warnanya hijau itu dulu ya, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah botol bekas yang transparan, dan efek itu tuh kemudian membuat orang itu menjadi bisa melihat sejauh mana uang yang dikumpulkan, dan yang kedua mereka menjadi merasa sayang bila uangnya dipakai, karena kan uangnya itu kayak terkumpul di dalam suatu botol bening gitu ya, transparan, sehingga dia bisa kelihatan ada banyak lembar-lembar uang 20.000 di situ ya, the power of 20.000 kalau nggak salah dulu begitu ya. Nah, melakukan investasi reksadana di sebuah aplikasi, dalam hal ini Bibit yang ada di HP kita, itu menurut aku memunculkan efek yang sama. Karena Bibit sendiri itu ada di handphone, jadi sangat mudah untuk memantau sejauh mana kerja keras dan hasil pengumpulan yang sudah kita lakukan sejauh ini. Karena kan tinggal buka HP dan kita bisa melihat perkembangannya. Ketika melalui aplikasi, kita bisa secara langsung melihat seberapa sih keuntungan kita bisa dapatkan ketika kita melakukan investasi reksadana di aplikasi tersebut gitu. Dengan mudah kita bisa tahu, sehingga ketika kita melihat keuntungannya, kita menjadi rasanya sayang untuk pakai. Kalau untuk aku sendiri ya, sharing apa yang aku alami gitu kan pada saat nongkrong misalnya, karena kan ini aplikasi yang sangat mudah ya kita temukan di HP kita,
kita iseng-iseng waktu nongkrong nggak ada obrolan kan kita biasa buka HP tuh. Aku sendiri juga melakukan hal seperti itu kan. Kemudian kliklah aplikasinya dan aku melihat berapa uang yang sudah aku kumpulkan, sehingga pada saat nongkrong pun itu membuatku menjadi berhati-hati menggunakan uang yang sudah aku kumpulkan dengan kerja kerasku. Meskipun prinsipnya hampir sama seperti mobile banking, kita bisa melihat nominal berapa uang kita begitu ya. Tetapi bedanya di aplikasi investasi itu dalam hal menjual atau ingin menggunakan reksadana yang kita pakai begitu ya, kita jual kemudian kita pakai uangnya, itu sebenarnya membutuhkan waktu. Dimana prosesnya kan biasanya pencairan kemudian diberikan kepada nomor rekening yang kita sudah daftarkan di aplikasi itu. Jadi semuanya juga butuh proses begitu, meskipun sifatnya liquid. Sekitar 3 hari kerja atau tergantung ya, masing-masing reksadana biasanya ada peraturannya sendiri-sendiri. Jadi tidak secepat itu mendapatkannya. Begitulah sampai pada akhirnya di Januari 2021 total reksadana yang aku punya sekitar 30 juta gitu ya. Kenapa kok sampai Januari 2021? Karena setelah Januari 2021 itu aku posisinya sudah menikah atau berpasangan. Nah otomatis jumlah pemasukan berbeda dan juga item-item pengeluarannya berbeda. Misalnya kayak dana darurat, hitungan untuk dana darurat single dan juga berpasangan itu beda. Ditambah juga mulai melakukan cicilan untuk rumah yang kami biayai. So ya begitulah perjalanan aku bersama Bibit, aplikasi investasi reksadana ini sebagai karyawan biasa kala itu ya. Ini sama sekali bukan flexing, ini bukan pamer, tapi ini bener-bener harap untuk bisa membuat setiap kita makin melek dengan instrumen keuangan. Tapi kalau tetap teman-teman bilang ini flexing, ya aku mohon maaf banget. Bahkan menurut aku tuh sebenarnya begini, ada orang-orang yang punya gaji dengan nominal yang sama dengan aku pun itu lebih pintar melakukan alokasi keuangan dan investasi gitu ya. Bahkan aku yakin ada yang juga portfolio keuangannya secara keseluruhan itu juga tuh lebih bagus atau juga lebih besar daripada yang aku punya gitu. Mereka lebih pintar, mereka lebih tahu soal keuangan, bahkan mereka memakai kesempatan di masa muda mereka untuk melakukan bisnis atau tambahan pemasukan lainnya. Pun ya teman-teman, aku bisa menyentuh angka 30 juta karena aku punya privilege yang aku tadi sebutkan. Jadi pengeluaran aku tidak terganggu dengan masalah membayar cicilan dan aku bisa fokus di alokasi untuk investasi serta untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ketika mengingat kembali tentang hal itu, sebenarnya juga mengingatkan aku sekali lagi untuk terus mensyukuri pendapatan yang aku punya, karena semua pendapatan yang aku punya itu kan benar-benar pemberian dari Tuhan ya. Jadi juga harus bijaksana dan pandai dalam mengelolanya. Untuk kalian yang masih harus menjalani kehidupan dengan membayar cicilan dan punya tanggungan tentang seseorang, aku appreciate banget sama kalian. Tapi untuk teman-teman yang juga kondisinya sama kayak aku atau punya privilege yang sama kayak aku dan sampai sekarang itu belum kekumpul-kumpul tabungan untuk diri kalian sendiri, ayo yuk kita belajar untuk berbenah, kita improve diri kita. Bisa kok, mulai aja dulu. Tidak harus menunggu gaji besar untuk melakukan investasi, juga tidak harus menunggu gajimu besar untuk bisa memilah atau mengklasifikasi keuangan kamu, karena sebenarnya ini bicara soal ketaatan diri kamu dan juga kesabaran di diri kamu sendiri. Dan satu hal lagi, ketika kalian melakukan investasi, kalian harus pahami betul karakter diri kalian. Kalau di aplikasi Bibit itu kan di bagian pertama biasanya mereka akan melakukan beberapa pertanyaan atau survei begitu ya tentang karakter dirimu. Hasil akhir dari survei itu biasanya adalah menentukan tipe karakter kamu sebagai investor itu apa gitu. Apakah investor yang konservatif, yang mungkin masih bahasa sederhananya masih takut-takut untuk rugi besar atau takut-takut untuk kehilangan uang yang banyak, atau kamu yang tipe risk taker, pengambil resiko, atau yang disebut di aplikasi itu adalah tipe agresif ya. Dan kalau kalian sudah melakukan tes atau survei itu ya kalian jujur aja sama diri kalian sendiri, nggak perlu ikut-ikutan orang lain gitu ya, just be you dan jadilah investor yang bijaksana. Karena buat aku sendiri itu investasi itu bukan sepenuhnya menabung seperti yang biasanya dikatakan orang-orang di luar sana gitu ya, tetapi memunculkan habit menabung iya, karena aku sendiri mengalami hal itu. Tetapi yang namanya investasi itu selalu punya resiko, jadi kita harus belajar untuk memahami hal itu lebih lanjut. Jadi gitu aja video kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar dan I will see you in the next video. Bye bye.